Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Hansana Mira akan sedikit menjelaskan tentang pendidik. Pendidik teh kayak semacam guru di kelas yang didik, yang mengajar. Secara umum, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan pengembangan seluruh potensi peserta didik, baik secara potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ini kan pendidik itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendidik. Nah, jadi si pendidik atau guru harus bisa ngedidik anak-anak muridnya sekecil apapun itu. Misalkan makan harus duduk, minum harus duduk, ya makan juga harus duduk sih. Jadi kayak sekecil apapun itu kan akan dicontoh ya, apalagi anak kecil gitu. Jadi guru tuh harus bisa mencontohkan yang baik gitu, sekecil apapun itu. Misalkan makan bismillah, terus masuk ke ruangan assalamualaikum, walaupun gak ada orang ya. Lanjut, Islam mengajarkan bahwa pendidik pertama dan yang paling utama yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik atau anak adalah kedua orang tua. Islam memerintahkan kepada orang tua untuk mendidik diri dan keluarganya, terutama anak-anak, agar mereka terhindar dari azab yang pedih. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, berihalah dirimu dari keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Pernah dengar waktu itu Al-Fatihah itu harus diajarkan oleh orang tuanya sendiri, gak boleh ke orang lain. Jadi orang tua sendiri yang harus mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya, jangan orang lain. Karena Al-Fatihah itu kan yang akan dibawa dia sampai mati gitu, yang akan dibawa anaknya sampai mati. Jadi diusahakan untuk Al-Fatihah mah gitunya ke orang tua gitu, jangan sampai ke orang lain yang diajarinnya gitu. Hadis pertama, menjadi pendidik yang baik, kunu rabbaniyina ulama fuqaha ulama wa yuqala ar-rabbani waladina yurabbin nasa bisigoril ilmi qabla kibarihi. Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberi ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi memberi ilmu tuh harus bertahap gitu, sedikit-sedikit jangan disekaligusin gitu. Jadi kan kalau sedikit-sedikit tuh akan mudah dipahami, akan mudah diterap lah. Kalau sedikit makan, kalau banyak makan, tadi itu yang mana, cina gitu. Jadi kalau sedikit mah kan itu doang, jadi kapal gitu. Maksudnya bukan apa nerap gitu, jadinya teh sedikit-sedikit dalam lama kayak bakal banyak. Seperti misalkan hari ini teh ngajarin doa makan, besok doa masuk WC, besoknya lagi doa mau tidur, dan masih banyak lagi gitu. Jadi sedikit-sedikit lah. Jadi pendidik tuh jangan cuman ngomong doang. Maksudnya kayak kamu makannya sambil duduk dong, tapi kitanya juga berdiri, ya kan gimana gitu kan. Jadi kalau mau ngomong teh kita sendiri yang udah ngelakuinnya gitu.
kumanya Nya. gitu, ngerti kan maksudnya kayak aku juga aku juga kan makanya duduk loh, kamu kok berdiri gitu, ngerti kan? Hadis yang kedua, menghadirkan pendidik yang baik. Manahala walidun waladan min nahlin abdulamin adabin hasanin. Artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi orang tua itu harus bisa memberi pendidikan yang baik ke anaknya, apalagi yang paling utama adalah pendidikan Islam gitu. Salatnya, ngajinya, sok dah orang tuanya akan bangga gitu nya lihat anaknya sholat tanpa disuruh teh gitu, apalagi sholat teh tepat waktu, orang tua bakal anakku sholat tanpa disuruh, masya Allah gitu, bakal bangga gara apalagi tepat waktu mah anakku sudah dewasa begitu. Jadi udah ya, bingung ngomong apa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bien.